Halo sahabat, jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, pertama-tama kita akan bahas tentang arti Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Ir Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Ir Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafat negara tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafat bangsa Indonesia. Adapun Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. 2. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung isi mewajibkan pemerintah dan lain-lain menyelenggara negara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang terakhir, Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintah termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. Selanjutnya kita akan bahas tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul.
baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup. Nah, itulah tadi pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa.